menengok hari-hari di belakang kita, mungkin kita berkata ada kegagalan, ada kesedihan, ada kekecewaan. Tetapi juga tidak sedikit yang berkata, hari-hari di belakang saya ada satu kehidupan yang baru, membahagiakan. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan justru memberikan berkat yang tidak terduga-duga. Apapun yang Anda alami, marilah kita belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena kita percaya bahwa hidup kita adalah karena iman terhadap janji Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Tuhan memberikan satu janji yang begitu indah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Janji ini diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan di Babel 70 tahun. Sepertinya sangat kontradiktif sekali. Tetapi inilah bukti penyertaan Tuhan. Sekalipun mereka harus melewati masa yang sulit, Tuhan menjanjikan bahwa rancangan yang ada pada Tuhan bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera dan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Hari ini marilah kita sungguh-sungguh lebih lagi percaya akan janji Tuhan. Mari kita sungguh mau semakin mendekat, melekat kepada Kristus. Sehingga iman yang disertai dengan perbuatan yang nyata, sungguh-sungguh membuat kita boleh mengalami janji Tuhan. Dia sanggup mengubah segala sesuatu, termasuk kegagalan, termasuk kesedihan kita, menjadi kebaikan. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Shalom. Tahun 2021, Gereja Happy Family Center memiliki tema The Year of Building a New Self. Tahun membangun pribadi yang baru. Bagaimana kita bisa membangun pribadi yang baru? Apa saja hambatan-hambatannya? Dan bagaimana janji-janji Tuhan untuk membangun kehidupan pribadi yang baru? Biarlah itu boleh mewarnai tahun 2021. Dan di bulan Januari, bulan pertama tahun 2021, akan ada subtema The First Step, satu langkah awal. Langkah awal tentulah tidak mudah. Kita semua bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Harus mulai dengan langkah yang pertama, bukan? Demikian juga di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam interaksi kita, mungkin di dalam sekolah, kuliah, dan di tengah-tengah masyarakat. Bulan Januari ini biarlah langkah awal kita sungguh-sungguh menuju kepada satu pengharapan yang baru bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini secara online. Kita mau bersama-sama rindukan hadirat Tuhan lebih lagi melawat setiap kita hari ini. Kita percaya kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. We know you as a father. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Mari sama-sama angkat tangan, kita katakan, oh my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say your goodness is coming. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Sekali lagi, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after. With my life laid down, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sama-sama kita katakan, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Allah kita. Yang percaya Tuhan itu baik, sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersorak-sorai memuliakan Tuhan kita. Bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan bangkit, bersama-sama kita mau katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Gereja Tuhan bangkit, katakan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama serukan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih. lebih dari pemenang. Mari gereja Tuhan katakan. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai bagi Allah kita sekali lagi. Yang percayalah kita dahsyat, katakan yes. Yes. Katakan yes. Yes. Sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau besar di dalam kami. Umat Tuhan bersuka cita sama-sama katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
bekerja, bukanlah kuat Gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semuanya. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidup Dan telah menjadi kuatku. menjadi kuat. Amin. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar Di dalamku. Yang percaya sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Sambil kita nyatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. bila kau di sisiku, Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan siap lompat semuanya yang di rumah. Ah. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku Selalu kan selalu kan meninggikanmu, meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Oh, kesetiaanmu Tuhan. Yeah. Sorak-sorai sekali bagi Allah kita. Katakan katakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati berdoa bagi bangsa, negara, dan juga jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan jajaran semuanya Tuhan, sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh menyertai kepemimpinan Bapak Presiden kami. Sehingga sungguh-sungguh bangsa dan negara kami dibawa mengalami kemajuan, kemakmuran. Demikian juga Tuhan, boleh diredakan, dipulihkan dari virus corona. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan secara ekonomi, Tuhan membawa pemulihan. Secara sosial, secara agama Tuhan, biar ada satu kerjasama yang baik Tuhan antar umat beragama. Sekarang hamba juga berdoa bagi jemaat Happy Family Center dan jemaat-jemaat yang lain Tuhan yang ikut di dalam ibadah online ini. Kami berdoa bagi mereka yang masih sekolah, masih kuliah. Tuhan berikan mereka sungguh semangat untuk belajar. Tuhan juga menyertai mereka yang bekerja Tuhan, baik dari rumah ke kantor. Tuhan, Engkau yang membuka jalan di tengah masa yang sulit ini, biar Tuhan menyertai, biar Tuhan membuat apa saja yang dilakukan berhasil. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan membawa pembelaan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa jika ada yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Kristus, biar Tuhan sendiri menyertai, menjagai, bahwa kami menjadi umat pilihan Tuhan yang setia Tuhan, mengiring Kristus, membaca firman, berdoa, kami melakukan bagian kami Tuhan, mengembalikan persepuluhan persembahan kami, biar Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam langkah hidup kita. Untuk kita boleh semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Mari siapkan hati kita, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang menghampiri tahta. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari yang mengasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Sungguh Engkau Allah yang hebat, perbuatanmu nyata Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
hidupku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari biarlah hari ini kita mau angkat penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu lebih lagi. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sikinara laramu. Sianara lama ya, sianara lama se. Kinara lama laramu. Haleluya. Kiara lama ya lama ya lama ya laramu. Kiara lama ya yaso. Haleluya. Mari angkat suaramu. Sembah tinggikan namanya. Kinara lama ya ramu. Sikinara lama ya nara lama ya sikiara laramu. Haleluya. Haleluya. Kinara lama ya lama sikiara laramu. Haleluya. Kinara lama ya siandaramu. Kinara lama se. Haleluya. Syara labara 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 labara. Kinara tapakara lama ya shide. Haleluya. Kira labara 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 lama ya shide. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kira labara labara. Syara labara labara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dan menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu dengan cara yang lebih sederhana yang bisa kami mengerti. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang boleh hamba-Mu sampaikan bisa menjadi penghiburan di saat pandemi seperti ini, menjadi dorongan semangat, dan juga memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang mengikuti ibadah online ini, mari sama-sama katakan, amin. Tema bulan Januari ini adalah First Step. Dan hari ini saya ingin khotbah dengan judul Taking the First Step. Jadi untuk mengambil langkah pertama itu diperlukan tekad yang kuat. Seperti gambar yang saya pakai untuk PowerPoint ini, bahwa seorang anak kecil yang diperhadapkan dengan tangga-tangga anak tangga yang bukan saja besar dan banyak dan tinggi, bisa saja dia merasa gamang, dia merasa bimbang, merasa ragu-ragu. Tetapi persis seperti kita, untuk mendapatkan apa saja itu diperlukan proses. Dan semakin panjang prosesnya, harga yang dibayar akan semakin mahal. Itu sebabnya mengapa pemerintah kita, Presiden Jokowi menginginkan bahwa kita tidak hanya mengekspor barang-barang mentah, tetapi barang setengah jadi, atau lebih baik lagi kalau barang jadi. Karena setiap barang yang sudah diproses, harganya akan meningkat drastis berkali-kali lipat. Hari ini mari kita belajar mengambil langkah pertama
dari seorang bernama Sakeus. Yang pertama, Sakeus itu terus-menerus dia berani mengambil langkah pertama dengan mencari informasi yang benar. Step-stepnya dia lakukan dengan baik. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 3a dikatakan begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu bisa sedemikian populernya. Dan karena dia ingin tahu, orang banyak berjubel, maka dia naik ke atas pohon. Apa yang sering orang lakukan saat ingin mendapatkan sesuatu? Misalnya, browsing di internet. Contohnya sudah menjadi hal yang wajar, biasa, ketika kita bertanya, mau liburan kemana? Sebelum kita datang, bahkan sebelum ke tour and travel agent misalnya, kita survei dulu, browsing dulu di internet. Kira-kira tempat-tempat mana yang bisa kita kunjungi, makan waktu berapa, biayanya berapa, bagaimana bisa sampai di sana, makanannya cocok dengan kita atau tidak, penduduk lokalnya seperti apa, itu biasanya kita survei lebih dulu. Dan bukan hanya itu, waktu kita datang cuacanya seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang kedua untuk hal-hal yang sederhana saja, misalnya mencari model sepatu olahraga, kita bisa browsing juga, apakah itu lewat handphone kita, lewat gadget kita, semua bisa tersedia dan terpampang dengan begitu mudahnya. Bahkan ada nomor-nomor yang bisa kita pilih, bukan saja pilihan warna, pilihan model, tetapi ukuran sepatu pun bisa kita dapatkan. Dan yang ketiga, mencari laptop. Nah, kebetulan saya sedang mencarikan laptop untuk anak saya yang sedang belajar desain grafis. Nah, spesifikasi laptop apa yang cocok untuk desain grafis? Bukan hanya yang harganya itu pantas, tetapi yang cocok dengan kualitasnya. Seringkali ada yang mutunya bagus, tetapi bisa overprice, harganya terlalu tinggi. Tetapi ada harga yang ditawarkan murah, tetapi spesifikasinya, speknya tidak cocok. Oleh sebab itu kita harus betul-betul survei dulu. Dan yang ketiga bisa juga dengan tanya teman, minta referensi, minta rujukan, minta rekomendasi. Apalagi teman-teman yang ahli di bidangnya, bisa memberi kita masukan yang baik. Dan yang ketiga, kita mencari sendiri, on-site. Ada satu tempat di Surabaya yang senang saya kunjungi, yaitu Kampung Ilmu di Jalan Semarang. Sekarang sudah tidak lagi. Di situ banyak terdapat lapak-lapak penjual buku bekas atau buku baru yang harganya miring. Seringkali saya mendapatkan buku-buku bekas yang kualitasnya masih sangat baik di sana. Tentu saja dijual dengan harga dibanting. Mengapa? Karena itu second book, buku yang sudah pernah dipakai. Dan mencari sendiri petualangan semacam ini cukup mengasihkan. Ada satu tempat yang disebut London Court, di tempat seperti ini, saya pernah mendapatkan satu bukunya Mr. Bean. Dan justru di tempat-tempat seperti ini yang kayaknya hanya gang sempit, bukan jalan yang ramai, kendaraan tidak bisa lalu lalang, karena harus berhenti, kita harus on walk, harus jalan kaki di tempat itu. Ternyata dari sini saya bisa mendapatkan buku Mr. Bean, meskipun itu bekas. Nah, yang kedua, menghadapi tantangan dan bukan menghindarinya. Mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha, perhatikan kata berusaha, artinya ada usaha, ada tindakan untuk melihat orang apakah Yesus itu. Usahanya itu, tetapi apa tantangannya? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak.
sebab badannya pendek. Jadi bisa dibayangkan kalau kita misalnya nonton keramaian, nonton orkes, nonton band, nonton pertunjukan, dan orang-orang sudah berdiri semua dan kita pendek, kita tidak bisa melihat di panggung sama sekali. Itu sebabnya tantangan itu bisa dibagi, yang pertama adalah faktor internal, yaitu badannya pendek. Di sini digambarkan, lihat, dibandingkan dengan tubuh Yesus, tinggi Yesus, Sakeus digambarkan bertumbuh pendek. Dan pemerintah secara terus-menerus lewat Departemen Kesehatan juga mencoba menghilangkan stunting atau orang-orang yang entah secara genetis atau karena asupan gizi menjadi tidak bertumbuh sehingga berbadan pendek seperti Sakeus begini. Yang kedua, faktor eksternal di luar dirinya. Di situ dikatakan orang banyak. Orang banyak sering membuat kita tertekan. Waktu saya masih bekerja di perusahaan, saya punya teman bagian keuangan yang dia takut ketika berada di kerumunan orang lain. Suatu kali ketika saya sedang berada di jalan raya bersama dia untuk urusan tertentu, saya sudah lupa urusannya, apakah itu urusan perbankan atau apa. Tiba-tiba dia tarik tangan saya dengan wajah pucat pasi dan keringat dingin itu bercucuran. Saya ajak dia mampir ke sebuah restoran untuk membeli teh hangat untuk dia bisa tenang. Ketika saya tanya mengapa, dia berkata, saya selalu merasa khawatir, saya selalu merasa takut, saya merasa cemas dan tertekan saat berada di kumpulan orang banyak. Bisa jadi itu semacam fobia ketika kita berada di tempat yang ramai seperti itu. Ada juga yang menyebutnya adalah agrofobia, dan banyak hal fobia-fobia yang bisa kita alami. Dan Sakeus, meskipun dia tidak mengalami fobia seperti itu, tetapi dia juga mengalami tekanan massa yang luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga. Komentar orang itu seringkali menyakitkan. Lihat ketika Sakeus bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia, itu Yesus, menumpang di rumah orang berdosa. Yesus yang selama ini dianggap nabi, dianggap guru yang luar biasa. Mereka berkata, masa sih dia tidak tahu? Dia makan di rumah siapa itu? Menumpang di rumah siapa? Siapa yang mereka sebut orang berdosa? Jika bukan Sakeus. Mungkin mereka bukan sekedar memandang dia, tetapi juga bisik-bisik. Coba seandainya kita berada di situasi seperti Sakeus, di sebuah pertemuan, orang-orang memandang kita, dan mereka berbisik-bisik satu sama lain, membicarakan kita bukan saja dihantui oleh perkataan negatif apa yang mereka lancarkan kepada saya, di belakang punggung saya. Tetapi diri kita juga bisa merasa tertekan ketika semua orang itu melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa lihat bahwa Sakeus mengalami hal yang sungguh berat ketika Yesus menumpang di rumahnya. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan konkret untuk mewujudkan keinginannya. Lihat Lukas 19 ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Apa artinya? Artinya Sakeus dengan sengaja, dia pasti cari informasi. Yesus akan lewat mana, dia datangnya kapan. Dan ketika dia tahu rute Yesus akan lewat jalan tertentu, karena tubuhnya pendek, dia berusaha untuk naik ke atas pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Dan bukan hanya supaya dia bisa melihat Yesus, dengan tindakannya itu, syukur-syukur menarik perhatian Yesus juga untuk merespon, untuk memandang kita. Coba kita lihat, seringkali kita lihat di televisi, saat iring-iringan presiden itu lewat. Ada orang-orang tertentu yang mungkin ingin menyapa sampai melambaikan tangannya, bahkan menyerbu sampai di dekat mobil.
sehingga pas pampres terpaksa harus menghentikannya. Dan saya sering melihat di televisi hal semacam itu. Ada orang-orang yang butuh sekali ketemu dengan Jokowi, dan dia pasti tidak punya akses. Karena kalau kita ingin bertemu bukan hanya dengan Jokowi, dengan bawahannya saja, apakah menteri, apakah gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, seringkali ada protokol yang harus kita jalani. Bisa ditanya, apakah sudah ada janji temu? Ada keperluan apa? Dan berbagai macam hal yang ditanyakan. Dan saya pernah melihat ada seorang anak yang berlari-lari mendekati Jokowi hanya ingin untuk memberikan hadiah. Dan ketika hadiahnya diterima oleh Jokowi, dia sungguh bersuka cita. Ada lagi seorang ibu, ketika Jokowi kunjungan ke sebuah wilayah, dia terus berjejal, orang-orang berjejal, dia mendesak supaya bisa mendekat Jokowi. Meskipun dihalang-halangi oleh pas pampres, akhirnya Jokowi juga melihat ibu itu, dan ibu itu dipanggil untuk mendekat. Kesempatan seperti itulah yang mungkin diharapkan oleh Sakeus. Dan ibu itu betul-betul mendapatkan waktunya, karena Jokowi mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Dari situ kita tahu bahwa menjadi pemimpin yang tertinggi seringkali juga butuh masukan dari bawah. Itu sebabnya sejak Jokowi itu belusuan, istilah ini menjadi sangat terkenal baik di Solo, akhirnya di Jakarta, dan sekarang menasional, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana usaha rakyat kecil untuk bisa didengarkan. Dan Sakeus melakukannya kepada Yesus. Untuk apa? Supaya Yesus merespon. Dan ternyata yang menjadi harapannya, menjadi impiannya itu terwujud. Yesus meresponnya. Di dalam Lukas 19 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jadi usaha Sakeus itu tidak sia-sia. Dia bukan hanya mendapat perhatian Yesus, tetapi dia mendapatkan respon yang positif. Yesus menyuruhnya turun, dan bukan hanya menyuruh turun, tetapi yang sungguh luar biasa, Yesus menawarkan diri untuk menumpang di rumahnya. Bukankah itu orang berkata seperti mendapatkan durian runtuh? Mungkin dia disapa oleh Yesus saja sudah senang. Apalagi misalnya diajak berbincang-bincang on spot. Seperti ibu dan seorang anak yang ingin memberi kado kepada Jokowi. On spot, dilayani saja oleh orang nomor 1 di Indonesia. Itu sudah merupakan kebanggaan dan kepuasan yang luar biasa. Tetapi lihat Sakeus, dia direspon oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya memanggilnya turun, tetapi menawarkan dirinya untuk menumpang di rumahnya. Dan inilah sukacita terbesar ketika kita mengizinkan Tuhan beroperasi di dalam kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita. Bukankah kita membaca di firman Tuhan bahwa ketika Yesus mengetok pintu, dia menunggu kita membuka hati kita agar dia bisa masuk ke dalam hati kita. Mari kita lihat yang kedua. Setelah kita mendapatkan respon yang positif dari Yesus, Sakeus juga merespon kembali dengan benar. Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana sih respon kita saat kita ketemu dengan Tuhan Yesus? Bagaimana sih respon kita saat pertama kali mungkin ada orang yang menawarkan diri untuk menyatakan, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan respon setiap orang di sepanjang sejarah gereja, bahkan sejak manusia pertama, itu berbeda-beda. Lihat Adam dan Hawa yang punya hubungan dekat dengan Tuhan. Mereka biasa bergaul akrab dan karib dengan Tuhan. Tetapi saat mereka melakukan dosa, mereka dipanggil Tuhan, mereka tidak bisa merespon dengan baik, tetapi merespon dengan penuh ketakutan, karena mereka bersembunyi. Oleh sebab itu respon kita terhadap panggilan Tuhan, terhadap jamahan Tuhan,
itu juga bisa menentukan masa depan kita. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah daring seperti ini, ketika ada orang menawarkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau mendengar kabar itu lewat televisi, lewat radio, lewat media massa, atau membaca traktat-traktat, atau yang diedarkan lewat WhatsApp group, bagaimana respon kita, dan respon kita menentukan masa depan kita. Apakah kita akan menerima keselamatan itu atau tidak. Yang ketiga, Sakeus menghadapi cibiran dan nyinyiran dengan ucapan dan tindakan. Dia tahu banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang nggak senang. Apakah setiap orang ikut happy ketika kita happy? Belum tentu. Karena misalnya saja di jalan yang sama di perumahan kita, di gang yang sama, ketika tetangga sebelah kiri, sebelah kanan atau depan, itu terus menerus diberkati secara luar biasa secara materi. Sebelah kiri beli mobil baru, sebelah kanan beli mobil baru juga, yang di depan beli mobil baru, sedangkan kita mungkin nggak pernah ganti. Bisa jadi kalau kita mudah iri hati, kita bisa bicara negatif terhadap orang lain. Tetangga kiri ini mencuri, tetangga kanan itu korupsi, tetangga depan ini bisnisnya tidak baik. Saya pernah membaca sesuatu yang sungguh menggelikan. Di sebuah kampung di gang kecil, ada seorang yang tidak mau kalah dengan sebelahnya. Ketika sebelahnya itu membeli televisi, saat itu bentuknya tabung. Dan karena dia tidak mampu untuk beli televisi, dia hanya beli dusnya. Dan ketika tetangga itu mengganti televisinya dengan televisi yang flat, dia juga ikut membeli, bukan hanya yang flat, dari LCD, ikut ganti LCD. Tetangga beli LED, dia ikut ganti LED. Ketika tetangga beli televisi yang melengkung, dia ikut beli yang melengkung. Apakah betul-betul dibeli? Tidak. Ternyata dia ke pasar loak, dia ke tempat-tempat orang yang jualan dus-dus bekas, dan dia mencari dus televisi, kotak televisi, dan dibawa pulang ke rumahnya dengan bangga. Apakah itu respon yang benar? Sukacita yang palsu. Karena ternyata di rumahnya televisinya tetap televisi yang lama. Oleh sebab itu lihat, ketika Sakeus mendapatkan cibiran dan nyinyiran itu, dia meresponinya dengan positif. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada penerjemah Alkitab, ada penafsir Alkitab yang menafsirkan bahwa dengan melakukan tindakan ini, Sakeus seperti memiskinkan dirinya sendiri. Karena coba hitung berapa banyak hartanya yang dikembalikan karena dia bertekad untuk melakukan yang terbaik. Dia mau melakukan pertobatan yang sejati. Dan pertobatan yang sejati bukan hanya ucapan mulut bibir saja, tetapi dengan tindakan. Mari kita lihat respon kita sendiri saat kita mengalami perubahan di dalam hidup kita. Apakah kita tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya? Ada seorang yang ditanya seperti ini, kamu dulu sebelum mengikut Kristus, kamu memiliki kebiasaan yang buruk, kamu memiliki perilaku yang buruk. Tetapi setelah engkau mengikut Kristus, mengapa hidupmu tetap sama seperti dulu? Dan dia berkata, saya adalah orang yang konsisten. Jadi dari dulu, sekarang, dan selamanya, saya akan tetap sama. Bagi kita mungkin kita bisa tertawa geli, tetapi ada masalah yang sangat serius di situ. Karena ternyata pertobatannya hanya ada di permukaan. Saya membaca kisah ketika Billy Graham mengadakan KKR di suatu kota, di sebuah negara. Dan ada seorang pemimpin gangster yang sangat terkenal, saat altar call, dia maju menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Dan tentu Billy Graham suka dan senang sekali. Dia dituntun untuk melakukan doa pertobatan. Dia diminta untuk berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang itu pulang dengan gembira dan berbahagia. Ada sukacita
yang terpancar di wajahnya. Setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, Billy Graham kembali ke kota di mana orang itu berada. Dan saat dia ingin mengadakan KKR, Billy Graham biasanya ketika dia ingin mengadakan outreach, mengadakan revival, dia pasti ada timnya yang survei lebih dahulu. Kira-kira keadaan kota itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, ilustrasi yang cocok apa untuk disampaikan di kota itu. Sehingga orang bisa merespon khotbah Billy Graham dengan baik dan menyerahkan dirinya bagi Kristus. Dan ketika timnya itu kembali, timnya menceritakan bahwa orang yang dulu bertobat, kepala gangster itu, ternyata dia tetap menjadi kepala gangster. Jadi dia mengaku sudah bertobat, tetapi ternyata di dalam tindakannya tetap seperti yang dulu. Dan ketika dipanggil untuk datang bertemu dengan Billy Graham, dan Billy Graham mengajaknya bicara dari hati ke hati. Bukankah Bapak dulu yang menyatakan diri menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah Bapak dulu yang bertekad untuk tergabung dalam gereja lokal? Bukankah Bapak dulu yang mengaku dirinya Kristen karena setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa Bapak tetap melakukan hal yang sama? Dan orang itu dengan santai, dia bertanya satu pertanyaan yang sungguh menggelitik, yang mungkin juga bisa menjadi provoking mind bagi kita. Mengapa? Karena Bapak ini bertanya seperti ini. Apa salahnya menjadi gangster Kristen? Nah, bukankah itu pernyataan yang bukan saja bertentangan, tetapi kontradiktif yang sangat tajam? Itu sama saja dengan berkata begini, apa salahnya menjadi pembunuh Kristen? Apa salahnya menjadi penjahat Kristen? Kita tahu bahwa setiap kita bisa saja melakukan pelanggaran. Kita bisa melakukan kejahatan, tapi saat kita menerima Tuhan Yesus, kita seharusnya mengubah kebiasaan dan hidup kita. Mari kita lihat konklusinya. Sakeus ketika dia mengalami hal yang seperti itu, dia usaha mencari Yesus, mendapat respon Yesus, bahkan mengalami pertobatan sejati. Sakeus bukan saja menang melawan ujian, tetapi juga mendapat pujian. Inilah bonus ketika kita merespon Tuhan dengan benar, melakukan tindakan yang positif. Mari kita lihat Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari sini kita belajar, dan ternyata Yesus juga konsisten, konsekuen dengan pengajarannya sendiri. Diceritakan ketika ada 100 domba dan yang satu hilang, Yesus akan mencari yang satu ini. Dan satu ini salah satunya adalah Sakeus, yang merespon tanggapan, yang merespon undangan Yesus itu dengan baik, dan dia menerima keselamatan. Saya berharap setiap kita yang mendengar kebenaran ini juga bisa merespon setiap firman yang kita dengar, baik itu secara onsite, secara tatap langsung, atau kita secara online, lewat televisi, beribadah sendirian atau bersama keluarga, atau bahkan saat kita terbaring sakit di rumah sakit, entah karena sakit apa, entah karena kena COVID, tetapi kita bisa mendengar itu, baiklah kita bisa merespon dengan positif. Dan saya percaya sukacita sejati itu akan datang kepada kita. Seperti Sakeus, kita akan bersukacita karena merespon Yesus dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami belajar untuk berani mengambil langkah pertama. Seorang anak yang baru belajar berjalan pun ketika dia melakukan tindakan, memberanikan diri melakukan langkah pertama, bisa saja dia goyah, bisa saja dia gemetar, dan kemungkinan besar dia terjatuh. Tetapi seorang anak kecil yang baru belajar berjalan, tidak pernah jera, tidak pernah kapok, dia terus berusaha sampai akhirnya dia bisa berjalan. Demikian juga saat kita menghadapi hari-hari ke depan, yang orang berkata the year of uncertainty, tahun yang tidak menentu,
Karena kita tidak tahu, meskipun vaksin sudah diedarkan dan sudah disuntikkan oleh beberapa orang dengan prioritas yang disesuaikan oleh pemerintah. Dan kita belum tahu kapan itu semua akan tuntas. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, berani mengambil langkah pertama, berani melakukan usaha, berani melakukan bisnis, tentu dengan menjaga protokol kesehatan yang benar, Tuhan Yesus akan tolong. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang ada, supaya ketika protokol kesehatan ini dijalankan dengan ketat, biarlah setiap kami merespon dengan benar dan pandemi bisa segera diatasi. Jika sebentar lagi kami hendak memberikan persembahan, biarlah kami akan memberi dengan hati yang tulus seperti kepada Tuhan. Karena kami tahu setiap apa yang kami terima, kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saat kami menyadari bahwa semua hidup kami, semua milik kami, bahkan yang kami pakai saat ini, apa yang kami makan, itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu sangatlah indah ketika kami bisa memberikan persembahan. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesus Tuhan. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri, kita sudahi ibadah kita hari ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Angkat kedua tanganmu sama-sama kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ibadah hari ini sudah selesai, tetapi Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai setiap kami, membimbing setiap kami, menegur setiap kami kalau kami melakukan kesalahan, tetapi saat kami berjalan di jalur yang benar, on the right track, Engkau akan memberi kami peneguhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah daring. Biarlah Engkau sendiri akan berkati mereka, yang sakit akan Tuhan jamah dan sembuhkan, yang memiliki kelemahan Tuhan beri kekuatan yang baru. Kami sekali lagi berdoa untuk pemerintah dan juga Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan dan jajarannya yang terus-menerus berjibaku untuk menyebarkan vaksin, melakukan vaksinasi semua terhadap semua lapisan masyarakat, dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang paling bawah. Kami percaya saat kami sudah melakukan itu, biarlah virus corona ini bisa segera hilang dari tanah air dan di seluruh dunia. Terima kasih Bapak,
Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang berdampak. Apakah mereka mengurangi penghasilan, mereka mendapatkan PHK, ataukah mereka harus bekerja dari rumah, atau sama sekali mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kami percaya hikmat dari tempat yang maha tinggi itu, atau persekutuan orang percaya yang saling tolong satu sama lain, biarlah juga akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing sesuai dengan tanggung jawab dan talenta yang Engkau berikan kepada setiap kami. Baiklah Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan serta mengaminkannya. Diberkatilah Engkau hai kaum pria, diberkatilah Engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah seluruh keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah gereja-Mu, diberkatilah bangsa dan negara-Mu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Sikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center atau siapapun yang ikut di dalam ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Menyertai aku dan